Hai semuanya, kembali lagi bersama Story Movie. Kali ini kita akan membahas film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan seorang tentara yang dihukum 20 tahun penjara di Siberia. Ia berhasil kabur dengan para tahanan lainnya, namun mereka harus berjalan kaki sejauh 6.437 km sebelum meraih kebebasannya. Dan inilah dia film The Way Back. Film pun dibuka dengan memperlihatkan seorang tentara Polandia bernama Janusz sedang diinterogasi oleh pihak Uni Soviet. Janusz menyangkal semua tuduhan sebagai mata-mata tentara Polandia. Namun tak lama setelah itu, istri Janusz didatangkan untuk memberi kesaksian. Dengan penuh tekanan, istri Janusz bersaksi bahwa Janusz merupakan anti-komunis dan mata-mata asing. Karena kesaksian itu, Janusz dijatuhi 20 tahun masa tahanan di kamp kerja paksa Gulag Siberia. Scene kemudian beralih ke daerah Siberia di kamp kerja paksa. Janusz bersama para tahanan baru digiring menuju kamp. Sebelum penempatan, kepala kamp menjelaskan bahwa para tahanan berada di tengah Siberia dengan total luas 13 juta kilometer dan kondisi alam yang sangat ekstrim. Kepala kamp juga menjelaskan jika pelarian dari penjara ini sangat mustahil karena para penduduk lokal akan memburu para tahanan yang mencoba kabur untuk ditukar dengan uang. Setelah briefing selesai, rambut para tahanan dicukur habis. Pada malam harinya, jatah makanan dibagikan. Diketahui para tahanan senior mengalami rabun senja karena mereka kekurangan gizi. Janusz kemudian memberikan jatah makanan pertamanya pada tahanan yang mengemis. Seorang insinyur asal Amerika bernama Mr. Smith memperingatkan Janusz bahwa kebaikannya dapat membunuhnya. Setelah itu kemudian Janusz berkenalan dengan Khabarov, seorang aktor film layar lebar. Sambil berjalan menuju kamp, mereka berbincang-bincang tentang kasus masing-masing. Ternyata di dalam kamp ini terdapat kelompok Urki. Urki adalah kelompok penjahat profesional yang sangat ditakuti, bahkan para penjaga memberi perlakuan khusus pada mereka. Terlihat salah satu anggota Urki yang bernama Valka kurang modal untuk berjudi. Valka kemudian meminta pakaian dari tahanan lain dengan cara membunuhnya. Keesokan paginya, para tahanan diperkerjakan sebagai penebang pohon dan penambang batu bara, sedangkan Janusz bertugas untuk membelah kayu. Scene kemudian berpindah pada malam harinya. Para tahanan melakukan aktivitas untuk menghibur diri mereka. Ada yang melukis, ada yang membawakan cerita, dan lain-lain. Sedangkan di sisi lain, Khabarov mengubur shawl milik Janusz ke dalam salju untuk menghilangkan kutu yang menempel. Setelah itu, Khabarov mengatakan bahwa kabur dari sini bukan hal yang mustahil. Namun satu-satunya arah pelarian mereka adalah menuju selatan. Kemudian Khabarov mulai menggambar peta pelarian melewati Danau Baikal yang berjarak 500 km. Janusz berencana mengajak teman-temannya untuk turut serta. Kemudian para tahanan yang berencana kabur mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Keesokan harinya, badai salju menerjang area kerja. Suhu udara menjadi sangat ekstrim, mencapai minus 40 derajat Celcius. Tidak kuat dengan suhu tersebut, Mr. Smith berlindung ke dalam hutan tanpa menghiraukan larangan petugas. Namun akhirnya para petugas menyuruh para tahanan untuk berlindung di dalam hutan. Hal itu bertujuan untuk mencegah bertambahnya korban tewas karena kedinginan. Di dalam hutan, Janusz dan para tahanan menumpuk ranting untuk berlindung dari badai. Momen ini mereka gunakan untuk saling mengenal satu sama lain. Pada malam harinya, penjaga mengabsen Janusz dan yang lain untuk dipindahkan ke tambang batu bara. Esokan harinya, Janusz mulai bekerja di tambang, dan ternyata pekerjaan di dalam tambang jauh lebih mengerikan dan berbahaya. Janusz mengalami kelelahan hingga berhalusinasi melihat pintu rumahnya di tambang tersebut. Dan saat ingin membuka pintu rumahnya, seorang penjaga memukul Janusz hingga ia kembali sadar. Setelah itu, Janusz menceritakan rencana pelarian Khabarov kepada Mr. Smith. Namun menurut Mr. Smith, Khabarov hanya penghayal yang ingin kabur, tetapi tidak memiliki nyali yang cukup. Namun karena Smith mengetahui ketulusan dan kebaikan Janusz, ia bersedia untuk mengikuti rencananya. Pada malam harinya, Janusz menemui Khabarov untuk segera melakukan pelarian. Namun Khabarov masih meragukan persiapan dan bekal di perjalanan. Sedangkan Janusz mengaku bahwa dia memiliki ilmu survival di alam bebas. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba Valka muncul, dan hal itu membuat mereka mengakhiri perbincangan. Di dalam camp, Kazik, penderita rabun senja, dan Vos, seorang pendeta berencana ikut serta. Mr. Smith menyogok seorang teknisi
dengan jam tangan guna mendapatkan info waktu yang tepat untuk kabur. Namun Palka menodong Janus agar dapat ikut serta dalam pelarian mereka. Kemudian saat semua napi terlelap tidur, Smith mematikan generator dan pelarian pun dimulai. 10 menit kemudian, penjaga menyadari pelarian dan mulai melakukan pengejaran. Sedangkan saat itu badai salju mulai menerjang. Janus memanfaatkan kulit kayu untuk membuat topeng pelintasan badai. Di hari berikutnya, mereka berhasil menempuh jarak 30 km untuk menghindari petugas. Perbekalan mulai dikumpulkan untuk dibagi rata. 7 orang yang berhasil kabur antara lain Janus, Smith, Kasich, Voss, Thomas, Joran, dan Valka. Saat di jalan, Smith sempat menyesalkan keikutsertaan Valka karena menurutnya Valka adalah ancaman. Scene kemudian memperlihatkan mereka melewati bukit hingga sampai di sebuah padang rumput. Janus menggunakan sinar matahari dan tongkat kayu sebagai kompas. Tujuan mereka adalah Danau Baikal yang berjarak 500 km di arah selatan dan waktu yang mereka butuhkan sekitar 4 minggu untuk mencapainya. Di tengah perjalanan, bekal yang mereka kumpulkan hanya cukup untuk 1 minggu saja. Scene berpindah pada malam harinya. Mereka membuat perapian, namun Kasich tak kunjung kembali dari mencari kayu bakar di tengah hutan. Ternyata Kasich tersesat dan parahnya, dia hanya melihat bayangan hitam karena mengidap rabun. Namun tiba-tiba profesor ada di tempat tersebut menemani Kasich. Padahal profesor tidak ikut kabur. Kasich yang kelelahan meminta untuk beristirahat sebentar. Keesokan paginya, Voss melihat Kasich dari kejauhan. Saat didekati, ternyata Kasich telah tewas membeku. Mereka kemudian menguburkan Kasich di tempat tersebut. Seminggu kemudian, musim dingin berakhir, namun bekal makanan telah habis. Palka memakan apapun yang ditemui di hutan. Janus dan kawan-kawan beristirahat di sebuah gua yang sangat besar. Saat menjelang fajar, Smith membangunkan semua rekan-rekannya dan ternyata ada sekelompok serigala yang sedang menyantap mangsanya. Mereka segera mengusir para serigala tersebut dan mengambil hewan buruan serigala itu. Pada siang harinya, Janus berkemas. Ia memutuskan untuk mencari Danau Baikal seorang diri dan Janus akan kembali jika ia menemukan danau tersebut. Janus meminta Smith untuk mengawasi Valka selama ia pergi. Tanpa bekal makanan, Janus melintasi bukit hingga berlindung di balik batu dari terpaan hujan. Namun itu tak menyurutkan langkahnya hingga Janus sampai ke dataran tinggi dan melihat Danau Baikal. Dengan tubuh yang rapuh dan kelaparan, Janus kembali memberitahu kawan-kawannya. Setelah semalaman beristirahat, keesokan harinya Janus membawa rekan-rekannya menuju Baikal. Namun dalam perjalanan menuju danau, mereka diikuti oleh seseorang. Palka kemudian berencana untuk menghabisi orang tersebut. Setelah didekati, ternyata yang mengikuti mereka adalah seorang gadis Polandia. Gadis tersebut juga dalam pelarian dari pertanian kolektif Rusia. Para rekan-rekan Janus kemudian berniat meninggalkan gadis tersebut, kecuali Voss. Namun akhirnya mereka semua mengikuti suara terbanyak dan meninggalkan gadis tersebut. Tiba-tiba di tepi danau, mereka melihat seekor rusa sedang terjebak di dalam lumpur. Mereka akhirnya mendapatkan makanan daging segar untuk makan malam. Melihat banyaknya makanan, Voss kembali untuk menyusul gadis Polandia yang mengikuti mereka. Voss kemudian membawa gadis tersebut bergabung dengan mereka. Gadis tersebut bernama Irena. Keesokan paginya mereka membuat sarapan, mencuci pakaian, bahkan Thomas melukis Irena yang sedang tidur. Siang harinya perjalanan dilanjutkan, namun mereka dihentikan oleh danau yang beku. Tiba-tiba Irena memberanikan diri untuk menyeberang, lalu rekan-rekan lainnya memberanikan diri untuk menyeberang meskipun Thomas sempat tercebur. Dalam perjalanan, Irena bercerita pada Smith bahwa orang tuanya telah dibunuh di sebuah peternakan dekat Warsawa. Kemudian Irena tertangkap dan dikirim ke pertanian kolektif. Namun Smith dapat membaca bahwa cerita yang disampaikan Irena adalah kebohongan. Tidak lama mereka akhirnya tiba di dekat kota. Namun sebagai buronan mereka harus menghindari para penduduk. Mereka kemudian masuk ke dalam hutan. Setibanya di dalam hutan, Palka tiba-tiba hilang dari rombongan. Para rekan yang lain menunggu hingga malam. Lalu tiba-tiba Palka muncul dengan membawa bahan makanan yang banyak. Ternyata makanan tersebut ia curi dari rumah penduduk. Palka yang awalnya selalu dianggap sebagai ancaman kini menjadi penyelamat mereka malam itu. Selanjutnya Irena menceritakan jati dirinya yang sesungguhnya.
Kedua orang tua Irena merupakan komunis Polandia yang ditangkap pada tahun 1937. Irena kemudian dibawa ke panti asuhan saat berumur 10 tahun bersama saudara laki-lakinya. Namun ketika saudara laki-lakinya meninggal, Irena memutuskan untuk kabur dari panti. Keesokan harinya mereka kembali menyusuri danau. Namun sepanjang perjalanan mereka dikerubungi oleh nyamuk, sedangkan para penduduk lokal tidak diserang oleh nyamuk. Karena sudah tidak tahan, akhirnya Zoran memberanikan diri untuk bertanya kepada penduduk yang melintas. Ternyata para penduduk menggunakan kalung dari kulit kayu untuk mengusir nyamuk. Beberapa jam kemudian mereka telah melintasi sungai Baikal dan masuk ke dalam hutan menuju rel kereta api Trans-Siberia. Dalam peristirahatan, Irena merawat kaki Mr. Smith yang terluka. Selanjutnya mereka tiba di dekat rel kereta api. Mereka memutuskan menunggu hingga malam untuk menuju perbatasan. Saat malam hari mereka bergegas melintasi perbatasan. Namun Valka menghentikan langkahnya. Ia malah berpamitan kepada Janus untuk memilih jalannya sendiri. Beberapa jam kemudian Janus dan kawan-kawan memasuki Ulaanbaatar, Mongolia. Namun mereka melihat foto Stalin dan lambang komunis di sebuah gapura. Karena merasa terancam, akhirnya mereka memutuskan untuk melintasi gurun Gobi menuju India. Di tengah perjalanan mereka menemukan biara yang telah rusak. Pos mulai bercerita kepada Irena di dalam biara. Pos bercerita sebelum dikirim ke penjara. Pos merupakan seorang pendeta asal Latvia. Saat itu komunis menutup gereja-gereja di sana. Pada malam hari, Vos mencekik seorang penjaga hingga tewas. Setelah beristirahat di biara tersebut, mereka melanjutkan perjalanan melintasi gurun dan sungai. Di tengah perjalanan dalam kondisi lapar, Zoran dan Thomas berhayal tentang masakan yang paling enak. Tiba-tiba beberapa orang Mongol menghampiri mereka. Orang-orang Mongol tersebut menanyakan tujuan mereka lalu pergi. Tak lama setelah itu, seorang bocah Mongol menunggu mereka dengan sekantung air. Bocah tersebut menjatuhkan kantong air lalu pergi begitu saja. Beberapa langkah kemudian, gurun Gobi terlihat. Dengan bekal kantong air, mereka berjalan kaki hingga malam. Keesokan harinya, Vos membuatkan topi dan sepatu untuk Irena. Karena sengatan terik matahari membuat perjalanan tersebut semakin menyiksa. Siang harinya, mereka kehabisan air. James meminta teman-temannya untuk terus berjalan, namun Mr. Smith khawatir mereka akan tewas di perjalanan. Lalu tiba-tiba Pos melihat uap dari sumber air. Pos segera bergegas mendekatinya. Mereka berlari sekuat tenaga menuju sumber air tersebut. Ternyata di sana terdapat sebuah sumur di tengah gurun. Malam harinya Jonas mengatakan bahwa mereka harus terus berjalan atau tewas di tengah gurun tersebut. Kemudian keesokan harinya mereka mandi dan mengumpulkan air sebanyak-banyaknya. Lalu perjalanan pun dilanjutkan. Setelah melintasi gurun, mereka menemui padang pasir yang tandus. Tak lama kemudian badai padang pasir bergemuruh tepat di hadapan mereka. Mereka kemudian berlindung untuk menghindari badai pasir tersebut. Malam harinya badai mereda. Namun sebagian besar bekal air minum telah tumpah. Sedangkan di padang tersebut tak ada apapun untuk dikonsumsi. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Bahkan Thomas yang sangat kehausan menghisap batu untuk menghilangkan dahaga. Siang harinya Irena terjatuh. Kedua kakinya bengkak karena terlalu lama berjalan. Akhirnya Thomas memutuskan untuk menggendong Irena. Namun baru beberapa jam perjalanan, Irena meminta Thomas untuk membaringkan tubuhnya. Setelah dibaringkan, Irena menatap semua rekan-rekannya. Lalu tak lama, mata Irena perlahan-lahan tertutup. Dan Irena pun tewas. Irena pun akhirnya dikuburkan. Dengan berat hati mereka meninggalkan Irena seorang diri di tengah padang pasir. Keesokan harinya perjalanan kembali dilanjutkan. Namun kali ini Thomas yang terjatuh. Kedua kaki Thomas bengkak dan terluka. Yang lain kemudian membantu Thomas untuk berjalan. Namun ia tetap tertinggal. Malam harinya Thomas mengeluarkan seluruh sketsa yang telah dia buat. Lalu tak lama setelah itu Thomas menghembuskan nafas terakhirnya. Kini mereka kehilangan satu orang lagi dalam perjalanan. Keesokan harinya, Mr. Smith yang kehabisan energi meminta untuk ditinggalkan. Namun Janus dan Vos membantunya untuk terus berjalan. Keesokan harinya, seekor ular melintas.
Zoran mengikuti arah ular tersebut hingga ke atas bukit. Dari atas bukit itu, Zoran berteriak bahwa ia menemukan air. Kemudian Janus dan Zoran memburu ular di antara celah batu dan akhirnya seekor ular menjadi makanan mereka. Kondisi Mr. Smith pun perlahan mulai membaik. Pada malam harinya, Janus menemani Mr. Smith merasa putus asa atas perjalanan mereka menuju India. Kemudian Janus bertanya tentang latar belakang Mr. Smith. Mr. Smith bercerita dia membawa David anaknya menuju Rusia. Kemudian ia ditangkap karena dituduh sebagai mata-mata asing. Namun anaknya terbunuh setelah penangkapan. Keesokan harinya, tanpa diduga, Mr. Smith bangkit dan melanjutkan perjalanan seorang diri. Melihat keteguhan Mr. Smith, Janus dan kawan-kawan segera menyusulnya. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di tembok Cina. Setelah melewati tembok Cina, mereka mulai mendekati pegunungan Himalaya. Setibanya di sebuah tumpukan batu untuk beristirahat, seorang biksu menghampiri dan membawa mereka ke sebuah biara. Di biara tersebut mereka mendapatkan makanan dan minuman dan tempat untuk beristirahat. Seorang kepala biksu menyarankan mereka untuk melanjutkan perjalanan pada musim semi. Di tempat peristirahatan, Mr. Smith mengatakan bahwa ia berencana pergi ke Amerika. Sementara Voss berencana menjadi pejuang dan berharap mati di medan perang. Berbeda dengan yang lain, Janus memilih untuk terus berjalan. Keesokan harinya, Janus mulai mendaki pegunungan Himalaya. Voss dan Zoran mengikuti Janus dari belakang. Setelah melintasi Himalaya, Janus dan kawan-kawan tiba di perkebunan teh di India. Para warga di sana menyambut mereka dengan hangat. Kemudian pemerintah India membantu kepulangan mereka ke rumah masing-masing. Pada 8 Mei 1945, Eropa terbebas dari cengkeraman Nazi Jerman. Dan pada 1961, tembok Berlin dibangun. Kemudian pada tahun 1980, gerakan solidaritas Polandia menentang komunisme hingga membebaskan Polandia dari paham komunis. Kemudian Janus kembali ke rumah untuk menemui dan menafkahi istrinya. Dan film pun berakhir.